Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi arkanis sholati wa taqaddama ma'na sholati lughatan wa syar'an wa arkanus sholati samaniyata asyara ruknan ahaduha an-niyatu wa hiya qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu fa in kanat as-salatu fardhan wajaba niyatul fardiyati wa qasdu fi'liha wa ta'yinuha min subhin au dhuhrin masalan au kanat as-salatu naflan data waqtin karotibatin au data sababin kastisqain wajaba qasdu fi'liha wa ta'yinuhu la niyatun nafliyati wathani al-qiyamu ma'al qudrati alaihi fa in ajaza anil qiyami qa'ada kaifa sya'a wa qu'uduhu muftarishan afdalu wathalithu takbiratul ihrami fayata'ayyanu alal qadiri bin nudqi biha ayyakula Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi arkanis sholati. Pasal yang membahas tentang rukun-rukun sholat. Wa taqaddama ma'na sholati lughatan wa syar'an. Dan telah lewat atau telah dijelaskan makna sholat baik secara lughat, bahasa atau secara syarak di bab sebelumnya. Dan berhubung telah dijelaskan, maka kita akan membahas rukun-rukun sholat. Warkanus sholati samaniyata asyara ruknan. Rukun-rukun sholat ada 18 rukunnya. Ahaduha yang pertama, an-niyatu itu niat. Wa ya qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Niat yaitu hendak menyengaja sesuatu yang bersamaan atau yang bersamaan dengan melakukan pekerjaan tersebut. Wa mahalluha al-qalbu. Contohnya, saat kita melakukan sholat, niat adalah rukun pertama kali sholat, dan niat harus dihadirkan ketika kita bersamaan melakukan takbiratul ihram. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempatnya niat itu ada di dalam hati. Maka saat kita melakukan takbiratul ihram, hati kita ikut menghadirkan niat. Tergantung niat sholat apa yang mau kita kerjakan, apakah itu sholat fardu ataukah sholat sunnah. Fa in kanat as-sholatu fardhon, dan apabila sholat yang kita kerjakan sholat fardu, wajib niatul fardiyati wa qasdu fi'liha wa ta'yinuha. Maka wajib untuk niat sholat fardu dan hendak menyengajanya dan menentukannya, seperti sholat subuh atau sholat duhur misalnya. Jadi apabila kita mengerjakan atau melaksanakan sholat fardu, maka niat yang kita hadirkan ada 3 unsur penting atau 3 unsur yang wajib diucapkan, yaitu usolli yakni qasdu fi'liha, dan fardun yakni niatul fardiyah, dan duhri sebagai ta'yin. Berarti selain ketiga ini hukumnya sunnah. Au kanat as-sholati naflan, atau apabila sholat yang kita kerjakan itu sholat sunnah, data waqtin karotibatin au data sababin kastisqain. Apabila sholat yang kita kerjakan itu sholat sunnah yang mempunyai waktu seperti sholat rawatib, atau sholat yang mempunyai sebab seperti sholat istisqa, wajib qasdu fi'liha wa ta'yinuhu la niyatun nafliyati. Maka wajib untuk hendak menyengaja sholat tersebut dan menentukannya, dan tidak wajib untuk niat sholat sunnah. Berarti apabila kita melaksanakan sholat sunnah, niat yang wajib kita sertakan ada 2, yaitu usolli sebagai qasdu fi'liha dan sholatal istisqai sebagai ta'yin, dan tidak wajib untuk niat sholat sunnah seperti usolli sunnata. Wasani, dan yang kedua dari rukun-rukun sholat, al-qiyamu ma'al qudrati alaihi, yaitu berdiri bagi yang mampu. Fa'in ajaza anil qiyami qa'ada kaifa sya'a, dan apabila tidak mampu untuk berdiri di dalam sholat, maka dia diperkenankan atau dianjurkan sholat sambil duduk sesuka hatinya, baik itu duduk tafarruk atau duduk iftiros atau duduk selonjoran,
terserah artinya. Waqu'uduhu muftarisan afdolu. Dan duduk dalam keadaan sholat yang paling utama adalah duduk iftirosh, yaitu duduk tahiyat awal. Wasalisu, dan yang ketiga dari rukun-rukun sholat, takbiratul ikhrami, yaitu takbiratul ikhram. Fayata'ayyanu alal qadiri bin nutqi biha ayyakula Allahu akbar. Dan telah ditentukan bagi orang yang mampu mengucapkan takbiratul ihram. Mampu di sini disebutkan yaitu orang yang tidak memiliki udzur seperti bisu dan lain-lain, maka ditentukan baginya untuk melafazkan lafaz Allahu akbar ketika takbiratul ihram. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.